Ya kayak itu tadi, ada Antonio Giovinazzi tiba-tiba jadi ustadz. Dan campur-campur itu makanya terus muncullah cancel culture ini. Pengembangan dari kata boykot itu tadi. Apa ya, orang-orang tuh juga kayak bilang, air matanya palsu, gini gini gini. Kayak bareng-bareng kayak, oh yaudah kita udah nggak mau suka sama orang ini lagi. Karena Kayak ya mau seberapa besar pun fans, mereka nggak punya kuasa apa-apa sih. Apa ya istilahnya, cancel culture sendiri tuh jadi meniadakan toleransi sih menurutku. Akhirnya terlalu membabi buta gitu jatuhnya dalam nge-cancel itu tanpa melihat konteks dengan baik. Kalian aja jual ke Netflix malah ceritanya gitu kan. Mungkin aku merasa kayak Red Bull tuh dapat semacam pressure dari netizen. Awas nanti di cancel. di cancel nih Verbal. podcast. Awas di cancel. No, Mikey, no, no. I am stupid. Ya, apa ya? Yeah, shut up. Get you my number. Hai Sobat Sembalap, kembali lagi bersama kita bertiga, Kak Alia. Dan aku Cak Nu. Aku Mas Gor. Nah, kali ini kita bakal bahas apa ya kira-kira? Kita tuh bakal bahas yang namanya, pasti lagi rame nih yang kita akan bahas, yaitu cancel culture. Tapi kita nggak akan cuma bertiga doang nih. Kita bakal ada teman-teman dari Dusun Formula. Yeay, selamat datang ke Formula. Halo. 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 Nah, kita perkenalkan dulu nih dari Dusun Formula. Ada Bu Kadus. Hai Bu Kadus. Hai. Ada Bu Editor juga. Halo semuanya. Dan juga ada Bu Didi. Hai. Nah, kita pengen tahu dulu nih, sekedar pengen tahu Dusun Formula tuh apa sih? Mungkin ada yang belum tahu tentang Dusun Formula itu sendiri. Oke, jadi gini. Kira-kira siapa yang mau ini? Jadi gini. Nah, gitu. Saya nonton. Jadi gini, apa sih Dusun Formula ini? Mungkin teman-teman Sobat Sembalap nih masih belum ngerti, apa sih Dusun Formula ini? Apa sih kok tiba-tiba Antonio Giovinazzi jadi ustadz? Apa ini? Itu, oke. Dusun Formula ini bisa dibilang adalah sebuah komunitas yang dimana kita ini membawa konten-konten yang berbasisnya komedi seperti itu. Jadi kita memperkenalkan dunia balap, motorsport khususnya F1 dan feeder series lainnya, tapi dengan cara komedi gitu, yang lebih lebih merakyat lah kita bilang. Ya kayak itu tadi, ada Antonio Giovinazzi tiba-tiba jadi ustadz, terus tiba-tiba Sebastian Vettel juara dunia 4 kali di Formula 1, tiba-tiba jadi kang pijet gitu kan, nggak kebayang gitu. Mungkin Bu Editor sama Bu Didi bisa nyebutin lagi nih apa aja yang ada di Dusun Formula nih. Oh, kita punya kembarannya Andre Taulani. Wah, Mati siapa Binoto. Betul. Matia Taulani, guys. Mattia Taulani sama Andre Binotto. Andre Binotto. mirip juga. Iya sih, bener. Sama-sama lawak ya. Iya. Sama di Dusun Formula nih kita juga punya Masjid Agung beserta ininya. Ponpesnya, pondok pesantrennya. Oke. Jadi Apa tuh? nama masjidnya adalah Masjid Alfa Romeo. Kemudian ada pondok pesantrennya, namanya adalah Pondok Pesantren Alfa Tauri. Iya. Ustadznya ini Franto. Bersama Kiai hajinya siapa? Pimpinan ponpesnya siapa? Pimpinan ponpesnya? Helmut Marko. Kiai Haji Helmut Marko. Haji Marko. Subhanallah, Masya Haji Marko. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Luar biasa. Dengan didikan beliau, lihatlah banyak ini ya santri-santri berprestasi ya. Oh, Masya Allah. berprestasi tapi kok Ada satu santrinya yang kemarin. Ada Tapi yang ada kemarin berprestasi, santrinya tapi yang ya, gagal gitu. itu. Santrinya ada yang bukan gagal sih, dimarah-marahin netizen. Nah. Tapi nanti bahasannya ya. Itu nanti bahasannya. Apa tuh? Kenapa tuh? Kenapa santri Ponpes Alfa Tauri di cancel netizen? Siapa sih? Wow, ada apa ini? Tapi sebelum itu kita bakal ke topik utama kita, yaitu cancel culture. Nah, kira-kira
cancel culture itu apa sih? Menurut Mas Gur, Cak Nu, dan teman-teman dari Duforla semuanya. Siapa dulu nih? Dari aku dulu kali ya. Sebelum Boleh, nanti boleh. geser ke Bukadus dan warganya. Wes. Kalau aku bilang cancel culture itu apa ya? Lebih ke kayak perubahan bahasa aja sih. Karena kalau misalnya termsnya itu kurang lebih sama aja kayak boykot gitu. Dari dulu juga boykot udah ada kan dari dulu. Boykot presiden apalah, terus kemudian boykot komunis, terus boykot buku-buku komunis misalnya, terus bukunya ditarik, kemudian boykot nyanyian ini, nyanyian itu buat masuk ke Indonesia, boykot lagu-lagu Korea masuk ke Indonesia misalnya kan sempat ada kan. Terus tapi termsnya jadi berubah nih, cancel culture nih, karena 5 tahun kebelakangan kan apa ya, anak-anak muda generasi milenial dan ke bawah itu sangat dipengaruhi oleh menurutku ya Jaksel ini sih, culture-nya Jaksel yang so English itu, Indonesia English dan campur-campur itu, makanya terus muncullah cancel culture ini. Ini kalau untuk lokalnya ya, tapi kalau secara globalnya emang lagi ngetren juga sih nge-cancel orang. Misalnya lagi berprestasi, tahu-tahu dia melakukan satu kesalahan terus di-cancel gitu. Contohnya yang temen ada juga orang Indonesia yang dapat kuliah di mana, Jerman ya. Di Jerman terus diundang ke Indonesia, datang ke podcast yang satu itu, terus kemudian viral, terus di-cancel rame-rame gitu kan. Nah, itu cuma kayak contoh kecil aja sih. Nah, kalau menurutku ya kalau dari termsnya kayak masih kurang lebih sama lah dengan boykot, cuman kayak barbar aja karena ada sosial media begitu. Mungkin ada mau nambahin? Bakal ada yang mau nambahin? Aku mungkin- nambahin. Oh gitu. Oke. Aduh, Siapa dulu nih? Oh, iya. Siapa dulu? Tanya. Beneran jadi Apa kita ribut sweet nih. dulu? Oh, Bima lah, yuk Susah gambreng. dong. Susah dong sweet online. Iya, aku paling nambahin sedikit aja sebelum ke teman-teman dari Duforla. Cancel culture itu mungkin lebih ke ini menurut pemahaman pribadi ya. Lebih kayak ke boykot, tapi memang kalau sekarang dampaknya lebih meluas ya karena ada sosial media gitu, dan cancel culture itu kalau dari prakteknya kan istilahnya semacam membatalkan orang gitu. Jadi orang itu dianggap prestasinya atau hal-hal yang pernah dicapai itu jadi tidak valid karena kesalahan yang pernah ia perbuat gitu, entah sekarang maupun di waktu yang masa lalu gitu. Nah, kalau ngomong masalah benar atau salahnya, kayaknya nanti sambil ngobrol ya, sambil coba kita temukan bareng-bareng gitu. Tapi kalau secara fenomena sih sekarang memang lagi meningkat ya orang-orang yang karena satu atau dua hal harus dibatalkan. Bukan berarti terus kita harus permisif juga sama kesalahan-kesalahan tersebut, tapi ya mungkin harus menemukan balance tentang cancelnya itu sambil jalan sih, karena kayak tadi Cak Nu bilang relatif baru lah. Begitu sih kalau menurut Mas Gor. Mungkin Duforla. Nah, kalau dari teman-teman, Duforla. Duforla gimana? Oke, mungkin dari Bukadus ya. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang belum ngerti kayak apa sih cancel culture ini, apa sih gitu. Jadi cancel culture ini sebenarnya adalah apa ya, pengembangan dari kata boykot itu tadi. Karena cancel culture ini, aduh belibet kan, ini tuh jadi istilah yang sebenarnya baru ada di media sosial atau di masyarakat gitu ya. Karena pertama kali muncul itu sekitar tahun 2015. Jadi cancel culture ini adalah tindakan boykot terhadap seseorang yang dianggap mengeluarkan pendapat atau sesuatu yang bermusuhan atau bertentangan sama nilai-nilai di masyarakat gitu, yang sudah merendahkan, menghina, atau yang hal-hal negatif lainnya lah, dan itu memang berkembang di media sosial gitu. Jadi konsep cancel culture-nya ini lebih merujuk kepada keputusan pribadi atau pendapat pribadi yang kadang
awalnya cuma bercanda terus tiba-tiba orang nerimanya udah beda gitu. Terus kemudian cancel culture ini bisa juga dia dianggap kayak udah deh nggak usah dukung orang itu lagi deh, nggak usah dengerin kata orang itu lagi deh, karena dianggap sudah menentang nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu. Iya. Menarik. Eh, Udah Nah, dapat 3 SKS nih. 3 aduh, 3 SKS. SKS. Barangkali dari Bu Editor atau Bu Didi mau nambahin? Aku nambahin sedikit sih. Kalau cancel culture yang kita tahu saat ini mungkin lebih banyak di sosial media kali ya. Kayak ada orang yang di-expose atau kayak ada orang yang masalah lagi di-expose sama orang lain, terus kayak bareng-bareng kayak, oh yaudah kita udah nggak mau suka sama orang ini lagi. Itu mungkin lebih cancel culture. Tapi kalau ke boycott tuh menurutku lebih kayak ke arah perbuatan yang kayak nyata gitu loh. Kayak di lapangannya seperti apa. Mungkin bedanya itu aja sih. Menarik juga ya cancel culture dan boycott ataupun istilahnya apalah itu. Nah, kita pengen nanya deh ke Duverla, teman-teman Duverla, apa aja sih contoh kasus cancel atau boycott di F1 yang kalian tahu? Banyak. Gak bisa disebut satu-satu sekarang. Salah dikit aja langsung Saking cancel. banyaknya. Lagi cancel gitu. Iya. Yang mungkin yang gede kali ya, yang gede banget. Kalau yang kecil-kecil boleh lah kita nanti Aku aja. ingat kayaknya ada satu yang gede. Akhir-akhir ini kok terjadinya. Waktu di itu GP Saudi Arabia di tahun 2020 apa 2021 yang sempat pas di Riyadh Iprix tuh ada kena misil. Oh iya. Ya kayak di Oh, iya, kota, FE, sebenarnya di FE, kotanya, FE, di ya. sekeliling kotanya. Terus Iya, ingat. warga-warga F1 di net tuh mulai yang kayak di Saudi tuh nggak safe, kayak langsung mau diboykot gitu sama F1 fansnya. Sedangkan dari warga Saudi Arabianya sendiri tuh kayak enggak, di sini safe kok, kayak kita juga nyoba untuk bikin se-safe mungkin dan segala macam. Karena kan itu jaraknya cuma 10 km ya dari track katanya. Itu sih ya cukup gede menurutku. Iya, aku juga mau nambahin itu kejadian tahun 2020 ya Bu Editor yang di FI itu. Iya, soalnya itu 2020. tuh 2020 melanjut kan. ke Karena F1. iya, seingat aku yang ada di F1 itu tahun 2021 apa malah tahun ini yang Saudi juga 21, itu ditembak misil. Iya, 2021 kan. Kalau Itu ada ditembak misil juga kasusnya sama persis seperti itu, bilang Saudi itu nggak aman, negara ini tuh masih penuh perang lah, masih ya intinya nggak aman lah untuk diadakan balapan gitu ya. Jadi fans-fans F1 yang ada di seluruh dunia gitu ya, terutama di bagian Eropa sana, itu mereka berbondong-bondong buat nggak usah ada GP Saudi tuh nggak usah kayak gitu. Cancelnya seperti itu sih. Cak Nu mungkin mau nambahin tadi, mau ngomong. Ya ini sih sayangnya untuk faktor keamanan yang waktu satu itu cancelnya gagal gara-gara ini nggak sih, gara-gara duit nggak sih? Duit. Pasti semuanya karena duit sih. Iya. Karena yang nyelenggarain satu race F1 tuh nggak murah. Iya makanya. Betul. Ya gimana ya kalau itu F1 juga lagi BU kan waktu itu kalau nggak salah lagi BU. Karena lagi masa post-COVID. Iya. Yes. Belum Iya, ada. Kemarin Covid. juga Harus nyari yang juga. 2022 ada serangan juga kan ya? Ya, Iya kah? yang 2022 Iya. kemarin sebenarnya yang ada serangan kan, Sebenarnya karena ada. Ada serangan juga. yang Ya 2022 FE tuh- sempet, Heeh. terus F1 juga baru kemarin yang Waduh. pas Oh, di yang kilang juga minyaknya kemarin. malah ya, atau yang Iya. apinya kelihatan Oh dari iya, situ. yang kilang minyak. Oh Oh iya, iya. yang yang di Arab kilang kemarin minyak ini. tahun ini. Iya. Tahun ini kan 2022. tahun ini Iya, tahun ini. Iya. Iya benar. dan itu pas kualifikasi kan Serem juga sih. sampai kelihatan asapnya kan dari sirkuit yang sampai bikin Oh iya bener. Oh Iya, iya. kita bener begadang banget. sampai Sempat jam ditunda 4. tuh. Iya. Sampai jam Iya. 3, jam 4 nungguin kualifikasi itu kan. Itu sih. Iya bener. Oh iya bener. Bener. Tapi ini istilahnya kalau cancelnya dari penonton atau fans tuh kayaknya nggak sebegitu kuat ketika yang cancel tuh timnya sendiri atau orang di dalam event sendiri nggak sih jatuhnya tuh Iya bener. Iya. Benar. Karena kayak ya mau seberapa besar pun fans, mereka nggak punya kuasa apa-apa sih. iya Iya. iya Iya.
Ya kayak misalnya deh wacana 2023 sorry bukan wacana lagi ya. 2023 nanti kan F1 bakalan tiga kali balapan di Amerika Serikat kan. Terus fansnya Eropa, Europe kan pada protes, pada nge-cancel. Jangan Amerika, jangan tiga race lah gitu kan. Dan segala macamnya gitu kan. Tapi ternyata nggak berhasil juga kan. Malah ya udah lanjut aja gitu. Terus kalau contoh terdekat sih kayaknya yang berhasil ke cancel tuh ini gak sih? Pembalap F2 itu yang tadi sempat disinggung ke Alia ya. Mazepin. Enggak, yang Ya. F2 dong. Betul. F2 yang Oh iya yang tadi. iya. Ini nggak Country sekali nggak sih itu. pembalap F2 Kiai Haji Amut. kena cancel sama warganet. Iya, Iya. Banyak banget loh. banyak banget rame itu. Nah, yang terbaru ini kan Segitu ya? ada ini ya, ada si siapa? Yuri Vips yang ternyata Yuri Vips. di waktu dia streaming dia sempat mengucapkan N-word dan langsung dirujak netizen. Abis itu juga di-terminate kontraknya sama Red Bull kan ya. Ada komentar nggak? Iya. Gila sih itu. Habis dihujat netizen, terus tiba-tiba ditendang dari akademi pebalapnya. Nah, itu Terus Even sama dari aku ingat Formula yang itunya ini tau, sendiri itu ya. aku ingat yang driver yang waktu karting itu loh, yang dia orang Rusia tapi dia balap di atas bendera iya, Italia iya. itu. Itali. Oh Ya, iya, itu iya, juga. iya, Oh iya. iya. Sampai Iya, sekarang iya, masih kepikiran. Kayak yang dia tuh masih kecil dan itu ya kayak dia juga kurang ngerti, mungkin dia kurang ngerti atau kurang teredukasi, makanya dia menuturkan salam kayak gitu, dan dia nggak tahu kalau misalkan itu sekrusial itu, se-damage itu, malah sampai kelihat dia bikin apologize-nya itu sampai nangis gitu, mas sampai juga apa ya, orang-orang tuh juga kayak bilang air matanya palsu, gini. Wow. Iya. Parah Iya, banget. komennya netizen saat itu tuh bener-bener aduh nusuk, bener air Masih matanya minor loh, palsu masih tuh minor. gitu. Masih umur ini Pasti kayaknya masih remaja ya. kamu nggak bener-bener minta 14 maaf ya kayak gitu. Iya, makanya. Jahat Aduh, berapa belas? Berapa belas? Masih 14 apa 15 gitu. Masih 14. bocil. Iya, masih remaja banget kan itu. Masih Iya. masih Soalnya kecil. karting juga ya. Masih remaja. Iya, masih karting pula. Dan kalau nggak salah lisensi mengemudi single seaternya ditarik nggak sih? Enggak, sorry, bukan single seater. Lisensi untuk dia ngebalap. Setahu aku Kalau nggak enggak deh, Sampai tapi dia ditarik. dipecat. Tapi dia dipecat dari timnya. Iya, ditendang dari timnya. Mana udah Rusia nggak boleh ikut balapan dengan bendera Rusia. Ya masih FIA masih cukup baik kan dengan pembalap Rusia masih boleh ikut tapi bendera netral gitu kan. Tapi malah terus melakukan kesalahan itu. Kalau aku sih agak mixed feeling ya soal ini ya. Karena kalau emang untuk di di Eropa salam fasisme itu sangat sangat Iya, krusial keras. sih. Sangat Iya. keras dan mereka punya masa kelam yang buruk tentang itu gitu kan. Jadi kayak ya udah langsung aja gitu kan. Nah, cuman kalau yang Yuri Vips ini kan menarik juga nih kan. Dia bercanda di di live stream dia Twitch terus di Twitch terus kayak kepleset satu kata tapi langsung di cancel oleh akademinya tuh gimana menurut teman-teman? Fair nggak sih gitu? Pantas gak sih? Heeh. Pantas Kalau gak jadi menurut cancel aku tim kayak gimana ya? Itu yang namanya kesalahan yang keselip ya, itu terjadi, emang biasa terjadi, tapi bukan untuk dinormalisasikan ya. Mungkin kata aku mah lebih ke batas ditegur aja. Soalnya kayak yang namanya kesalahan yang nggak sengaja kan, tapi karena mungkin tim Red Bull itu sendiri mendengar kepala ngedengar apa kata fans, jadi langsung di terminate kontraknya gitu. Dan itu kayak terlalu terlalu berat nggak maksudnya? Emang sih kalau sekarang kan topik rasisme kan memang lagi ini banget ya, lagi sensitif banget. Cuma ada kalanya di mana yang mana harus ditegur, sebatas ditegur, sama yang memang harus diterminate gitu. Mungkin dari aku Benar. segitu dulu. Mungkin kalau
ditegur itu udah pasti harus dilakukan sih, karena Iya, satu iya. kalimatnya dia udah yang jatuhnya menghina seperti itu. Terus apalagi apalagi itu kejadian live, terus juga ditegur untuk memunculkan efek jerah buat Yuri, itu udah cukup sih kalau dari aku gitu. Karena kalau sampai di terminate kontraknya, apalagi dia masih muda, masih pengen balap, itu apa ya, masih agak berlebihan menurutku. Iya. Oke. Tapi Mana lagi kan ada bagian di mana mungkin netizennya nangkep gini. Di bagian Yuri bilang cowok tuh jangan pakai baju pink, jangan pakai baju pink gitu kan. Nah, itu makin diperkuat dengan itu ya. Oh, iya. Ya itu. Jadi Mungkin dia belum teredukasi aja, belum terbuka aja kan pikirannya, belum ke ini banget. Makanya dia bilang gitu. Tapi mungkin kalau buat yang belum teredukasi, kayak buat orang yang kayak kurang tahu kayak Yuri, mungkin harus dikasih tahu aja sih, kayak yang kalau cowok yang pakai baju pink ada gitu. Jangan yang begini tuh ada bukan yang nggak boleh, nggak bisa dibolehin, tapi memang ada orang yang cowok yang pakai baju pink gitu. Paling gitu aja. ya, ada tambahan dari Bu Editor atau Mas Guru? Menurutku terlalu parah sih, karena apa ya istilahnya, cancel culture sendiri tuh jadi meniadakan toleransi sih menurutku. Karena ya yang seharusnya ya kalau yang emang parah ya oke, silahkan diberikan hukuman sampai jera. Cuman kalau yang masih benar-benar apa ya, minor, kesalahan minor lah ya istilahnya, yang nggak sadar pasti lakuin, ya untuk dihukum seberat itu menurutku kurang bijak sih dari Red Bull. Iya. Meskipun oke, mereka harus tegas, tapi ya yang lo tegasin remaja coy, bukan yang kayak udah mature banget gitu loh. Iya. Iya. Itu dia. Kalau dari aku mungkin kadang orang tuh apa ya, akhirnya terlalu membabi buta gitu jatuhnya dalam nge-cancel itu tanpa melihat konteks dengan baik. Misalnya kayak kemarin kasusnya Yuri gitu ya, Yuri Vips. Memang yang dia sebutkan itu tidak pantas, tapi kalau kita melihat konteksnya kan itu lagi streaming ya, orang main game gitu kan. Sementara ketika orang main game itu memang cenderung gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Bahkan mungkin kita di sini yang kalau pas nge-game juga kata-katanya nggak sopan gitu kan, apalagi kalau sampai kedengeran di adrenalinnya naik gitu. Kedengeran di adrenalin rush-nya itu. Kalau main game mah udah semua nama nama hewan di kebun binatang keluar sih Mas. Isi Ragunan keluar semua itu. Isi Ragunan keluar semua. Iya, Ragunan kayak hutan taman lindung keluar semua. Safari keluar. Itu sih yang kayak kita tuh harus ngelihat per kasus ya. Sebenarnya kalau menurutku pribadi gitu, nggak bisa disamaratain, beda kan sama orang yang let's say Yuri kelepasan gitu lah. Beda sama orang yang memang secara sengaja diskriminatif gitu, misalnya menghina di depan umum, atau apa namanya, kita di fasilitas umum tidak memberikan tempat ke orang yang menurut kita beda dengan kita. Nah itu kan baru tindakan-tindakan yang jelas nyata secara sadar gitu. Sementara kelepasan omongan kayak si Yuri kemarin lebih cenderung ya nggak sengaja gitu. Jadi kalau cancel sebenarnya nggak setuju sih aku, lebih mending pembinaan nggak sih, dan ditunjukin gitu dia tuh dibinanya gimana, habis itu pembinaan. Iya, kayak gimana cara dia redemption-nya tuh harus ditunjukin gitu loh. Sekalian aja jual ke Netflix malah ceritanya gitu kan. Ini orang tadinya kurang educated mengenai hal-hal begini malah. Nah, kalau masuk ke Ponpes Alpha Tauri nih kayaknya. Nah, itu mungkin dimasukin ke Ponpes, diliput nih perubahan orang ini nih. Iya. Boleh. Nah, aku mau nambahin dikit. Kadang kalau misalkan mau mau disuruh dibimbing aja gini gitu. Kalau yang begitu nggak boleh. Tapi ada orang yang bilang gini, dia kan udah gede, 22 tahun, 21 tahun, ngapain lagi? Dia kan harus tahu kalau yang begini kan salah, yang begitu salah. Kayak nggak semua orang langsung tahu kalau itu benar gitu loh. Benar. Ya namanya belajar dibimbing kan nggak mengenal umur, nggak mengenal
kerut wajah dan segala macam kan gitu. Betul, setuju. Kesalahan tuh bisa terjadi kapan saja ya. Iya. Betul. Mau Kayak berapapun apa ya? umurnya. Sengaja maupun tak sengaja. Betul. Setuju. Iya, Dan juga betul. mereka kan gede, dari kecil sampai gede tuh di racetrack yang ya apa ya, environmentnya gitu-gitu aja gitu, dan mereka mungkin nggak tahu kalau itu tuh salah karena ya nggak pernah terjadi. Iya. Tapi ya sekalinya terjadi, mereka ya akan apa ya sama orang luar sana yang memang tahu, ya di saat mereka yang mungkin wawasannya juga nggak begitu luas gitu ya, karena ya fokus mereka kan mainly racing ya, Iya, dan betul. jadi kayak mereka lebih butuh diedukasi sih daripada dikecam. Dibimbing, dikasih tahu itu tadi, mana yang benar, mana yang tahu tuh. salah, terus gimana penyelesaiannya, gimana tanggung jawabnya dia gimana, daripada main cancel aja, emang orderan ojol. Beneran aja. Enggak, sebenarnya kalau Yuri Vips Bisa. tuh orang Indonesia dan tinggal di Indonesia mungkin malah bukan di cancel kali ya. Tapi dijadiin apa juru apa sih? Ban gosip Juru- sih. Kok juru bicara bukan? Duta. ya. Duta, Duta anti Duta rasis. toleransi. Iya, duta Yuri Vips. toleransi. Duta. toleransi. Betul. Aduh. Oke, tadi kan teman-teman udah pada bilang nih, banyak yang nggak setuju nih sama cancelnya Juri Vips ini. Kalau menurutku sih ya, ini tuh dia salah, dia memang salah sebenarnya. Tapi buatku ini memang tindakan Red Bull berlebihan. Oke, bener. Tapi mungkin aku merasa kayak Red Bull tuh dapat semacam pressure dari netizen. Iya. Nah, Ya, kenapa? setuju. Karena kan ya tahu sendiri mungkin teman-teman netizen sekarang kan, wow, Benar. waduh, Iya. Pedes. karena dikit-dikit ya dengan adanya teman-teman netizen ini kan mungkin banyak yang lebih aware dan bahwa apa yang dikatakan juri itu nggak benar gitu, itu salah. Tapi mungkin juri sendiri ya itu menganggapnya dia hanya percandaan saja, memang mungkin belum di lingkungan, entah lingkungan keluarga dia, lingkungan pertemanan dia, atau lingkungan pekerjaan dia, kita sebut saja lah teman-teman Red Bull Academy, mungkin itu tidak diajarkan. Nah, Iya. mungkin rasanya harusnya si Red Bull juga mengajarkan bahwa apa saja yang boleh dikatakan dan yang tidak boleh dikatakan. Apa aja sih yang boleh kita omongin, bukan cuma ngajarin PR cara berbicara yang baik di depan wartawan, tapi Iya, kata-kata yang setuju. tidak boleh juga harus gimana sih gitu. Jangan ini bukan cuma buat Red Bull doang, mungkin buat tim-tim lain lah, tim-tim racing lain dimanapun dia berada. Itu tuh jangan cuma diajarin buat PR ngomong di wartawan kondisi dia saat sebelum dan sesudah balapan itu kayak gimana, tuh diajarkan juga ini loh yang boleh dikatakan dan tidak boleh dikatakan di depan umum. Mau konteksnya apapun, mau kamu lagi live streaming lah, kamu lagi wawancara lah, atau lagi off air lah, mungkin kan suka banyak tuh yang kayak ada semacam acara meet and greet gitu, ada yang tidak boleh dikatakan seperti itu. Kalau menurutku sih gitu. Nambahin dikit Tapi kali ya. memang apa yang iya. Tapi menurut kalian itu parah nggak sih kata yang diucapkan juri ini gitu? Aku boleh jawab dulu ya. Sekalian nambahin yang tadi. Oke, boleh. Pendapatnya Kak Alia. Itu tadi ya, kalau di lingkungan akademi atau lingkungan balapan, kita jarang ngelihat nggak sih pembalap berkulit hitam di Iya, di jarang To be honest, di iya. tingkat Eropa ataupun tingkat internasional kan kita jarang lihat pembalap berkulit hitam ya. Jadi kayak kita kan bertumbuh berkembang tuh sesuai dengan lingkungan kita gitu kan. Kayak misalnya pengalaman pribadiku sendiri, misalnya waktu SD, SMP, SMA di sekolah negeri yang ketemunya itu aja, terus mayoritas agamanya mayoritas masih seagama, terus kemudian begitu masuk kuliah ketemunya macam-macam dari latar belakang daerah berbeda-beda, beragam agama gitu kan. Terus akhirnya mulailah kebuka di situ gitu loh. Sedangkan kalau pembalap tuh kan lebih kayak ya udah ketemunya akademinya itu lagi kan. Dan ketika istilahnya nggak ada pembalap yang sorry to say berkulit hitam, bisa jadi itu malah apa ya, tidak menimbulkan sikap toleransi gitu loh. Itu sih, dan bisa jadi mereka juga nggak si Yuri Vips tuh masih belum merasa bahwa
ini aku bukan public figure kok gitu. Jadi kayak ya Oh udah, iya, gue benar. bodo amat Iya. aja gitu loh. Sedangkan kalau yang pembalap udah levelnya F1 ke atas tuh kan udah F1, sorry ya, bukan F1 ke atas, kan pinnacle of the motorsport ya. F1 tidak ada Kakaknya atas lagi, Bung. Iya. F1. Leman sudah di atas, Cak. Oh iya, Waduh. waduh nanti ribut Awas sama Garbal dikejar. nanti kita. Awas nanti di cancel. Di cancel nih Garbal. podcast. Awas di cancel. Ya itulah, maksudnya mungkin mereka belum menyadari bahwa diri mereka tuh public figure. Jadi ya benar kata Kak Alia tadi bahwa mereka pasti diajarin untuk mana yang diomongin, mana yang enggak gitu kan. Tapi bisa jadi mereka juga merasa bahwa mereka tuh belum public figure, kayak masih main-main aja gitu loh. Masih belum take it for serious event gitu loh. Gitu sih. Terus silahkan mungkin kalau ada yang mau nambahin menjawab pertanyaannya Kak Elia tadi. Kalau parah sih ini ya, menurutku tiap daerah tuh punya tingkat bercandaannya dan bahasa masing-masing ya. Nah itu. Kayak misalnya N-word itu kan kalau misalnya di Indonesia kayak nggak berarti apa-apa nggak sih? Hmm. Malah jadi Iya. lucu-lucuan nggak sih jatuhnya? malah jadi Bercanda bercandaan itu gitu tadi. kan. Tapi kalau di dunia, di Eropa, Amerika, terus kayak di daerah ya di Eropa sih utamanya itu kayak N-word tuh udah terlarang banget gitu loh. Itu Iya. sih. Ya, di dunia internasional itu dilarang Iya. banget sih. Tapi balik lagi sebenarnya dari intention kata-katanya itu sendiri nggak sih? Nah itu dia. Kayak dia. ya Iya, benar. yang dia. selepasnya atau yang tadi Kak Mas Greg ya bilang. Iya. Ya bilang Mas itu Gor. kalau Mas Gor ya kalau misalnya emang dia punya intention yang memang jelek untuk ngatain orang ya of course dia patut lah di cancel sedikit karena itu emang udah jahat istilahnya. Tapi kalau dia memang nggak tahu dan apa nggak sadar ya apa ya parah sih parah ya karena istilahnya itu kan tetap rasis cuman ya nggak sadar gitu loh. Hmm. Mau nambahin juga sih yang dari Kak tadi bilang, Boleh, kalau di akademi balap itu selain diajarin gimana cara balap yang baik dan benar, juga harus diajarkan gimana caranya ngomong yang baik dan benar gitu. betul itu dia. Del. Apa yang harus diomongin, apa yang bisa diomongin di publik, untuk interview atau mungkin itu tadi ya lagi meet and greet atau segala macam. Yang jelas di lingkungan publik itu apa yang boleh diomongin dan mana yang enggak. Terus juga gimana caranya kita behave aja sih gitu, gimana cara kita bisa menempatkan diri di lingkungan itu, karena kan itu tadi kayak tadi Cak Nu bilang, lingkungan itu kan juga sangat berpengaruh sama perkembangannya suatu individu sama seorang manusia gitu. Mau misalkan kayak kita di Indonesia, kita bisa nggak kayak Bu Kadus nih, dari kecil ketemunya mungkin sama teman-temannya itu aja, sama orangnya ini lagi, satu sekolah sama tetangga gitu misalkan. Terus kemudian waktu kuliah ketemu banyak orang dari sudut pandang berbeda, jadi tempat yang berbeda juga, yang pastinya kulturnya juga berbeda, budayanya berbeda, dan itu juga sangat berpengaruh. Kayak misalkan yang baik buat kita terus kita ngomong, tapi buat orang lain kok ini udah jahat banget, kayak yang tadi Bu Editor bilang ya, apa yang dibilang sama Yuri itu tergantung intentionnya gitu. Kalau misalkan bahkan untuk bercanda pun itu sudah sedikit kelewatan gitu, karena sudah menyakiti hati orang lain atau masyarakat lain kayak gitu sih. Iya. Mungkin ini sih mau nambahin juga karena kan memang ya aku percaya sih kalau di akademi pasti mereka diajarin untuk ngomong yang baik dan bukan yang buruk pada saat kalau live atau lagi meet and greet, tapi itu posisinya dia lagi main. Iya. Nah, itu tadi. bukan lagi posisi yang sebenarnya kayak patut direkod atau apa gitu loh, kayak dia lagi main sama temennya terus tiba-tiba kebetulan aja dia nonton terus ada yang lihat gitu loh. Keucap lah kata itu. Iya. Jadi Ya, kayak dia. ngerasa belum bisa membedakan itu tadi. Dia merasa dirinya masih belum public figure dan dia live stream tuh masih yang ya udahlah bodo amat gitu, live stream gue misalnya. Bahkan itu kan live streamnya nebeng di tempat teman kan. Di tempatnya Lawson ya. Liam Lawson, Iya, Lawson Liam ya. Lawson, Ya. Ya itu sama-sama di Red Bull Academy juga. Iya. Pada dasarnya kan teman mainnya dia juga gitu.
Singkatnya fenomena ini tuh namanya kalau dalam bahasa atau sastra ini namanya cross culture understanding. Weh. Apa tuh Gimana boleh nih. Boleh dong. Jadi belajar. Boleh Biar- dijelasin nih. Berbeda di tempat ini beda pemahaman, di tempat sini beda pemahaman. Ketika bertemu maka dia ada clash antara pemahaman ini dan itu. Makanya fenomena cross culture understanding ini tuh kayak yang mau nggak mau kayak yang kita harus nerima, kita harus paham, kita harus kalau misalkan mau negur juga kayak yang kamu tuh nggak boleh gini. Lah di tempat aku biasa aja gini. Nah itu Iya. juga kita nggak bisa maksa kalau misalkan Hmm. di tempat ini memang benar, di tempat itu salah. Jadi saling memahami aja kalau ini beda. Kalau kita nggak saling clash, nggak saling berdebat, ya bakal tenang-tenang aja dunia gitu loh. Ya, setuju sih. Betul. Jauh banget dunia ya, padahal ini lingkupnya motorsport ya. Tapi kan motorsport Kan dunia juga seluruh motorsport. Dunia Oh, motorsport. iya. Kan dunia Dunia. motorsport. Iya. Dunia. Sorry, imajinasi, sorry. Nah, BTW, mungkin teman-teman semua pada tahu kan kemarin sempat ramai tuh bahwa ucapan dari Bapak Nelson Piquet senior yang mengucapkan ucapan N-word di dalam bahasa dia sendiri, karena dia orang Brazil, dalam bahasa mungkin Spanyol atau bahasa daerah lokal. Portugis. Ketika diwawancara, Portugis ya, ketika diwawancara dengan salah satu interviewer, dan itu sayangnya banyak yang menangkap bahwa merefer ke Lewis Hamilton. Nah, kira-kira menurut teman-teman dari Dufarla dan Cak Nu juga bersama Mas Gur, gimana nih Aku dulu pendapat ya. masing-masing? Boleh. Boleh. Dari Ini sastra ini nih. sudut pandang bahasa Kemarin- nih menarik Boleh nih. nih. Kemarin aku sempat bikin konten juga di TikTok di story ya, ngebahasin yang wow. si Bapak Nelson ini. Cuma kayak yang kalau ditelusuri lagi, ini kan masih cuma sepatah ya, orang yang ditunjukkan juga sepatah, dan setelah diklarifikasi sama siapa ya, sama Pablo atau siapa gitu sih, masih dalam keluarga Piquet itu, N-word yang dikatakan si Nelson itu bukan N-word yang sesungguhnya, malah itu merujuk ke sayang atau cinta gitu, merujukkan ke rasa sayang gitu. Kalau misalkan mau dirujukan ke Lewis kayak yang, loh masa sih kalau dari sejarahnya si Nelson sama pandangannya ke Hamilton juga kan gimana, gak mungkin kan gitu. Makanya lagi itu sekali lagi pemahaman bahasa dan pemahaman cross culture understanding gitu jatuhnya wah. lagi. Menarik. Gimana Buset nih? dah. Nah, terus ada yang bilang juga soalnya kayak ada yang ngeterjemahin kalau si Nelson tuh sebenarnya lagi ngomongin Lewis. Terus keucap kata itu. Nah, kayak yang benar jadi yang mana? Nah, Nah, ini itu kan Iya. masih banyak Ada yang simpang bilang- siur. Iya, Soalnya ada faktanya yang bilang simpang siur banget. ada yang bilang lagi ngatain Lewis lah, dia lagi menghujat Lewis, ada yang bilang oh ini lagi menunjukkan rasa sayang, kan bingung ini mana yang benar gitu. Mana Kalau lagi dilihat kan, dari sejarahnya kata N-word itu tadi gitu, ini yang benar mana gitu. mana lagi kan kita beberapa dari kita tahu kalau Piquet kan rada gimana ya di Brazil ya dipandangnya ya gitu, udah jadi rahasia umum lah ya kalau di sana tuh ya. Ya itu sih balik lagi kayak maksud dan tujuannya apa ngomongnya, terus kayak tiap bahasa tuh kan juga punya culture-nya masing-masing juga. Setuju dengan Bu Didi tadi dan mengamini juga kayak kalau N-word itu diomongin di sini juga siapa sih yang peduli gitu. Jadi hahaha. Iya, baru kalau Iya, udah jadi bercandaan kalau di sini kan. baru kalau ngomongin P dan M word bisa jadi malah jadi clash. Ujungnya jadi clash kayak di Babarsari Gotham City yang terjadi kemarin itu gitu kan. Waduh, itu serem itu. Itu juga. Nah, itu kan juga konteksnya sangat lokal dan kedaerahan lah banget ya. Cuman jeleknya itu kan kita nih berada di masa disrupsi digital yang kencang banget. Makanya kayak rekaman TV yang itu kan rekaman TV lama ya, interview lama 2021. Terus baru ke-up lagi 2019, sorry. Oh, 2019 ya. Malah 2019. 2019. Lama banget. Lama banget. Makanya kayak 2019 terus baru di-up sekarang ya karena lagi
riding the wave ada Yuri Vips, terus kemudian ya udah nih ada nih rekaman Nelson Piquet gitu. Apa ya karena TV ya, karena kalau TV itu ya pasti mereka nggak akan nyertain time code kan di tayangannya gitu kan. Ya mana ada TV yang nyertain time code kan. Nah, jangan-jangan kita harus belajar dari podcast yang satu itu gitu. Harus nyertain time Gitu. code gede-gede di tengah gitu. Kasih anunya ya waktunya ya. Jadi biar Iya. ketahuan ini dipotong apa enggak gitu. Biar dipotong atau enggak itu biar ketahuan gitu kan. Untuk mengurangi resiko itu. Tapi aku juga mengutip Pak Didulkam ya kemarin berpendapat bahwa ya udah kalau udah minta maaf ya udah gitu. Dan konteksnya bahasa itu juga punya konteks dan ya balik lagi ketika udah diucapkan permintaan maaf terus udah dijelaskan maksudnya apa, ya udah dong, udahan gitu. Cuman emang netizen di dunia F1 itu kalau di luar menurutku agak cukup toksik ya. Wow. Itu. Tenggorokanku langsung gatel. Apalagi Minum dulu. Rehat sejenak. Bagian itu ya. apa ya kayak pembalap yang satu itu nggak menang aja dibilang rasis gitu loh. Dibilang emang rasis padahal ya udah kan karena emang pembalap yang satu itu nggak menang aja gitu loh. Iya. Memang mungkin Iya. kesempatannya bukan di situ kali menangnya, mungkin di tempat lain. Iya makanya. Rezekinya bukan di situ, mungkin Iya. di balapan lain, di balapan Iya. selanjutnya. Atau gitu. mungkin udah harusnya Yang nggak pensiun ada- gitu nggak sih? Yang nggak ada masalah jadi dibesar-besarin gitu loh. Iya. For the sake of one Makanya. issue. Mau kritis malah kayak cuma jatuhnya sekali lewat gitu, sekali lewat malah Iya. dipandang kayak kritis gitu. Ya gue yakin deh semua orang nggak ada di dunia ini yang nggak pernah ngucapin satu kata rasis pun. Pasti pernah. Ya, Iya. mau itu Iya, sekelibet, betul. mau itu lagi dalam argumen, itu kayak pasti pernah sih. Tapi ya orang nggak ada yang nyadar aja. Kayak they're part of the problem, cuman mereka nggak mau Setuju. melihat Iya. ke diri mereka sendiri kalau ya mereka juga nggak sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan dan Android the Backbone. Oh Iya. itu valid, itu valid. Valid sih. Siap. Demian juga saat kita bilang sempurna. Sempurna. Boa. Kompor Wah. guys. Aduh, Sempoa keinget zaman kecil masih les Sempoa. Apa ya kalau aku mau nambahin sedikit, kalau dipikir-pikir iya sih memang konteks di mana itu disebutkan tuh sebenarnya juga bisa jadi menyinggung apa enggak gitu. Kayak tadi baru kepikiran sih, nanti monggo dikoreksi kalau benar apa salah gitu. Kayak misalnya kalau di Indonesia nih kita terbiasa manggil orang Mas dan Mbak gitu kan misalnya. Nah, sementara kalau di Barat, apalagi di beberapa kelompok yang menganggap dirinya sudah sangat progresif gitu kan, kayak ungkapan yang gender assign gitu, yang spesifik gender itu kan bisa dianggap menyinggung gitu misalnya. Hal-hal yang bisa jadi kita kan sopan banget ya dengan manggil orang Mas, Mbak gitu kan, itu refer ke orang yang lebih tua, cuman memang ya ada spesifik gendernya, cuman kayaknya kalau di Indonesia sih so far nggak ada yang tersinggung ya harusnya kalau dipanggil Mas atau Mbak. Walaupun kemarin kalau nggak salah sempat ada juga yang merasa tersinggung Sempet rame karena itu kemarin. Itu Ada sempat tuh. karena itu merasa sempat ada. Itu dikira ada merendahkan gitu, kayak Mbak kayak Iya. aja kayak kayak dalam ART tanda gitu. kutip ART Astaga. gitu, padahal Kayak kayak ART. kalau di Jawa gitu Padahal- Mas Mbak tuh justru hormat gitu. Aku nggak peduli Iya, umurmu iya. berapa, aku Biasa. panggil kamu Bahkan- Mas. Bahkan Iya, ada mereka orang yang hormat, gitu. dipanggil Kak itu marah. Iya, Terus karena panggil dianggapnya apa dong? seumuran. Terus manggilnya apa? Panggil Yang apa? mulia gitu. Yang mulia Yang Ustadz mulia. Anto. Tuan muda. Yang mulia Ustadz Anto. Yang di, AOT dikit yang kalau di yang Pertuan dipanggil Agung. Kak tuh gimana Di tuh? Kenapa Pertuan marah tuh Agung. dipanggil Kak? Makanya Kenapa itu dipanggil Kak? jadinya sama orang dipanggil sama supir ojol. Heeh. Dipanggil Kak gini. Kok manggilnya Kak sih, kan gue bukan kakak lo gitu. Oh. Ya elah, Ribet ribet ya, amat. gitu ya. manggilnya Panggil gimana? Gimana? Apa? Emang nih netizen. Nah, itu Semakin kayak- kesini semakin kesana gitu. jadi Ribet. apa ya? Ya Aduh. emang susah sih kalau ngomongin yang harusnya di cancel gimana apa enggak tuh, karena balik lagi ke setiap daerah dan kebudayaan tuh konteksnya bisa beda ya, kayak yang
yang sopan di sini mungkin nggak sopan di sana dan sebaliknya gitu kan. Jadi ya kayak apa ya, kalau aku tuh kadang lebih suka mikirnya ya udah sih, yang penting kita kalau di dunia sosial media mencoba sesopan mungkin ke orang lain gitu kan ya, pokoknya nganggap orang lain tuh walaupun istilahnya nggak kelihatan orangnya langsung ya, tapi yang namanya bersifat sopan dan mencoba untuk polite itu kan nggak pernah ada salahnya gitu loh. Tinggal ya balik lagi ke orangnya nangkepnya gimana gitu, nggak akan pernah ada benernya soalnya. Manggil Kak aja salah gitu, terus manggilnya Pak Manggil Bos. Mbak salah, masalah. Iya Mbak Manggilnya salah. Pak salah. Bu, emang aku ibu kamu? Salah lagi. Aku bukan ibumu. Emang aku udah kelihatan tua gitu. Aduh. Nah, iya. Jadi kamu ngatain aku tua. Ngapain? Emang Iya, tua. serba. Soalnya sekarang banyak tuh yang di umur mukanya tua pas lihat umurnya masih 2000 berapa, 2000 buset ini. Iya. Contohnya Umur aku lah. Muka udah tua tapi umur Kenapa? masih Berapa? 17 ya, Cak ya? 17. 20 17. kotor lah masih. Aduh. Dikit aku agak melenceng dikit dari ini soal rasis tapi masih nyambung ke cancel ya. Ada artikel yang baru keluar bahwa salah satu pembalap itu menyatakan diri bahwa dia siap balik kapanpun begitu ada kesempatan, dan dia merefer dirinya kayak Magnussen yang setelah rehat lama terus balik ke F1 terus bisa cemerlang gitu kan. Terus dalam hati mikir, lu sokap gitu. Magnussen sama lu waktu lu masih main di F1 tuh kayak lu masih ngebalap di F1 tuh levelnya aja beda gitu kan. Terus dia berharap balik ke F1 dengan ekspektasi dia bakalan bisa comeback stronger gitu loh. Still be rise. Siapa nih? Terus nah ini salah satu pembalap yang di cancel juga sama F1 dan FIA dan timnya sendiri yang Yang itu. Yang baru tahun itu. ini. Ya mohon Iya, maaf. yang karena perang terus dipecat terus Oke. langsung di-kick Iya. langsung di-kick dari grup perserikatan pembalap. Iya, langsung di-kick dari grup WhatsApp itu. Iya. Grup WhatsApp. Itu Gak ada Dari pamit-pamit. blok F1. Iya, Langsung di blok F1. ditendang. Ya mohon maaf nih, waktu Magnussen udah pernah podium. Iya. Lu boro-boro podium poin aja kagak. Makanya finish selalu terakhir kan. Nah, ini deh, menurut kalian ini enggak pantas enggak kalau dia di cancel oleh timnya sendiri gitu? Tergantung. Kemarin aku udah ngobrolin ini sama itu box now. Oh, oke. Apa ya, kalau dia di cancel karena perbuatan dia yang dia lakukan sebelum dia masuk F1 yang dia melecehkan cewek, itu gue setuju kalau dia di cancel karena itu, karena dia emang di cancel kan. Tapi ya saat itu ya FIA nggak bisa melakukan apa-apa, cuman kayak oh ya dikasih warning aja. Yang kayak gitu dikasih warning gitu loh. Iya. Tapi Iya. yang cuman Padahal itu udah ngomong- jelas intent gitu ya. iya, Iya. dan ada kayak buktinya kan. Terus ya Iya. kayak cuman Iya. ngomongin satu kata itu ya Iya. malah di-kick. Kan aneh ya. Terus Iya. dan kayak dia di-kicknya awalnya sama Haas kan. Iya. Di karena ya ada perang itu. Cuman ya menurut gue kalau dia di-kick karena perang itu nggak fair. Karena ya dia sedekat-dekatnya bapaknya dia sama sang supreme leader. Ya dia nggak punya banyak pilihan juga gitu loh, karena deket sama presiden itu memang banyak keuntungannya. Oke, dia cukup wealthy, cukup kaya dan cukup well off, tapi ya mereka nggak bisa berkutat apa-apa. Mereka juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Iya, iya. Dia Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Dia nggak pegang kuasa buat perang itu terjadi Iya. kan. Enggak. Iya, benar. Iya, iya. Iya. Tapi Gitu. Dan waktu itu aku sempat baca sih. Iya. Siapa dulu nih? gimana? Sok. Sok. Gitu. Malah Bingung. Enggak, Iya. aku pernah baca di mana waktu itu ketika kejadian sebut saja yang bersangkutan gitu di-kick dari timnya sendiri, itu nggak dikasih tahu. Jadi dia tuh tahunya dari artikel, bilangnya artikel atau apa gitu. Ya menurutku ya kalau misalkan dipecat, orang timnya ngomong,
Gini Mas. Jadi Eh, gini. Jadi Jadi gini. Keluarin dulu stikernya Mick, kan teammate-nya kan dulu. Iya. Iya benar. Aduh. Permisi gitu. Jadi gini. Gini nih, mohon maaf. Dengan apa namanya? Dengan kondisi seperti ini, kita harus meng-kick Anda, harus memecat Anda gitu. Kalau nggak ada omongan, kalau misalkan nggak ngomong ke orangnya langsung, kok kayak kesan menurutku kayak kok nggak diomongin dulu sih gitu, nggak ngomong ke orangnya langsung nih, ngomong langsung lah gitu. Sorry ya bro, kita kick dulu nih karena kondisinya begini gitu. Cuma kalau misalkan kondisinya adalah dia di cancel karena melakukan pelecehan terhadap perempuan, itu aku setuju sih, itu emang parah sih, mohon maaf. Iya, siapapun yang Aja melecehkan lu kepada ngomong gitu. perempuan itu wajar untuk di cancel. Tuh. Even Siapapun yang Melakukan melakukan tindakan pelecehan, iya, siapapun itu. Ya cuman cowok. Siapapun Iya itu sih. korbannya, siapapun itu pelakunya gitu. Pelakunya pantas untuk di-cancel. Betul. even baru intention baru kayak baru mau kenalan terus kayak udah membuat zona nyamannya si perempuan ini atau lawan jenisnya ini merasa terancam tuh menurutku udah yellow Itu flag big- sih. itu big no Iya, sih. iya. Udah Red flag Red lah flag kalau sih, kata iya. orang kata Red flag. orang-orang zaman sekarang kan red flag gitu. Iya. Iya, kembali ke pedok ya. Enggak gitu. Pedok. Kembali ke pedok. Pique bener Balik ya ke itu nggak pedok. boleh ke pedok lagi ya si Pique. Iya, kabarnya gitu. Kabarnya gitu. Jadi setelah ada Baru huru-hara diputus itu, sih. setelah tweetnya di quote sama Lewis Hamilton sendiri, terus tiba-tiba muncul berita kalau si Nelson Piquet ini di-ban dari pedok. Gitu. Tapi belum ada Langsung official saat itu. statement sih. Iya, karena Kayak itu juga baru masih desas-desus doang. dari news anchor gitu sih. Ada yang bilang kalau dia ini nggak boleh, tapi statement officialnya belum ada. Iya. Iya. Paling sekalinya boleh mampir ya di parkiran doang. Sorry Mas, sama satpamnya sorry Parkiran Mas, nggak doang. boleh. Nyamperin anaknya. Ya dulu gitu. Parkiran. Iya. Enggak Tapi nganterin bukan- anaknya. Nganterin anak. Oh, Oh pacaran. iya Kayak bisa nganterin ya, anak sekolah. benar. Kayak Kalau nganterin anak anaknya masih sekolah. boleh ya masuk ke dalam ya. Anaknya Iya. boleh. Ya kalau Bisa anaknya aja, nggak Islam. boleh kasihan ininya dong, kasihan Max-nya dong. PPP-nya. Waduh. Loh, Ini kasihan. bias sih, Tenang, bias. tenang. Ini bias. Ada bukadus. bukan bisa. BTW mau ngomong-ngomong si Max tuh kasihan juga sebenarnya dia. Udah Iya bener pusing sih. udah bapaknya Iya. bacotnya kayak gitu, calon Kacut. mertuanya juga kayak gitu kena juga. Emang yakin jadi? Emang yakin mertua. Ya Tapi kan Ya, orang deket gitu Jadinya ya kan kayak kalau bukadus. perasaan gue udah diem aja gitu kenapa tetap shit happens iya gitu. gitu. Mana kemarin- BTW kata Wix tuh. Mana kemarin waktu balapan juga disalah-salahin gitu. Iya. Bokap gue salah, Eh. calon mertua gue salah, gue Iya di salah. Silverstone kemarin dia bilangnya oh enggak kemarin tuh tuh buktinya Leclerc sama Hamilton tetap bisa apa namanya Side by samping-sampingan side. aman Oh, side by iya. side gitu. Kenapa Max Verstappen enggak? Semua salah Verstappen. Iya. Iya. Bahkan Oh Lewis my kemarin God. masih ngebahas pembalap tahun lalu loh. Gila sih. Iya kayak Makanya kayak kenapa sih yang udah kalian? lewat masih dibahas gitu. Ya sudah Udah lah, yang lah. berlalu biarkan berlalu. Ya sudah Nggak akan lah. bisa dirubah juga. Apa Betul. perlu kita undang ke tinju di Holy Wings? Oh, tutup ya tempatnya Oh, tadi udah ya. Aduh. Tempatnya tutup ya. Udah tutup. Boleh, udah gak boleh. Harum Mas harum. Bapak yang Izinnya Harum. udah dicabut pemerintah. Nanti disetelin lagunya Joji 10 jam. Waduh. Iya. Jadi merasakan. Joji meresahkan. Bapak yang satu itu nanti ini Pak, cuan banyak tuh dari tutupnya Holy Wings. Aduh. Ya, Iya. ini deh soal tadi kan kita udah sempat bahas soal cancel ya. Kalau ngomongin rasisnya sendiri tuh apa ya di dunia F1 atau motorsport tuh menurut kalian gimana sih? Atau sepantasnya kayak rasisme tuh udah harusnya ditindak tegas atau kayak masih harus diinternalisasikan dulu gitu. Kayak misalnya kalau di bola itu kan udah yang kayak norm for campaign-nya kan udah berlangsung lama kan. Sedangkan kalau di F1 tuh ya campaign-nya ada tapi masih simpang siur, ada netizen yang menganggap F1 tuh masih rasis gitu kan. Nggak ada pembalap berkulit hitam misalnya di grid gitu, cuma ada satu gitu kan. Sedangkan ya memang mungkin kemampuannya cuma ada satu itu yang oke gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat di Twitter pendukungnya yang pokoknya kode belakangnya 44 itu kan dikit-dikit ini rasis, dikit-dikit itu rasis gitu kan. Nah menurut kalian sebenarnya gimana sih kalau di dunia F1 atau motorsport?
Mau duluan. Siapa nih? Apa nih? 6 SKS nih. Nah, 3 SKS lagi. Siap. Aku dulu kali ya, coba ya. Dulu. Nah, ya itu. Memang waktu kalau kita agak sedikit mundur ke belakang dan ternyata sampai sekarang gitu, Hamilton yang bisa tembus ke F1 dengan identitas dia sebagai orang berkulit hitam itu sesuatu yang spesial gitu ya, karena sepertinya kalau nggak salah sebelumnya belum pernah ada gitu kan, dan nyatanya sampai sekarang dia udah belasan tahun di F1 pun belum ada lagi gitu. Walaupun kita melihat kalau di feeder series dan di F1-nya sendiri sebenarnya dari istilahnya perwakilan dari yang lain itu kan juga udah mulai banyak ya, kayak kemarin Zhou gitu, dia perwakilan pertama gitu dari China gitu kan. Yeah. Terus habis itu kalau Jepang kita udah lihat cukup lama lah ya, cukup sering gitu di dunia balap. Tapi kan ya mungkin juga karena apa ya, barrier buat masuk ke F1 dan olahraga balap itu cukup tinggi dan tempatnya tuh terbatas gitu ya, kayak ya udah kalau misalnya spesifik F1 gitu mau sebanyak-banyaknya hanya ada 20 atau maksimal 22 ya, nggak tahu kalau tahun depan mau ada 2 tim lagi masuk gitu jadi 24, tapi ya udah gitu kan. Beda sama sepak bola yang 2 tim bertanding aja orangnya udah lebih dari 24 gitu kan. Ya. Nah, meanwhile, jujur aku belum pernah ngulik sih atau membaca gitu kira-kira seberapa besar sih minat dari let's say mereka yang berkulit hitam untuk masuk ke motorsport, karena terbukti di olahraga lain regenerasinya banyak gitu ya, di basket jelas, di sepak bola juga banyak gitu kan. Nah, jujur aku belum pernah baca atau ada yang bilang kayak kenapa kalau yang di dunia balap tuh masih sedikit, apakah ada istilahnya barrier yang sistematis dan terstruktur gitu. Walaupun menurutku enggak juga sih, karena ya semakin banyak dari yang lain kan, dari kelompok-kelompok yang lain gitu kan, pengen juga nggak sih ada perwakilan lagi dari Southeast Asia, walaupun Albon bisa dibilang dari Southeast Asia sih. Tapi kan kita udah pernah ngirim, Mas. Kita pernah ngirim, tapi kan nggak lanjut lagi gitu. Pengen ada yang lain atau dari dari Timur Tengah itu ada nggak sih? Belum. Paling Hajar itu bukan dari Timur Tengah ya, sorry. Hajar itu Prancis ya? Hajar itu Prancis. Hajar Prancis ya? Paling mentok India kan yang. Oh iya. Dari Fala. Paling di feeder ada sih. Kalau feeder kayaknya ada. Hamda. Oh iya. Iya, dari Turki. Dari itu juga ada Uni Emirat Arab. Iya, betul. Nah, itu juga akan menurutku cukup menarik juga sih, dan ya memang karena itu tadi ada keterbatasan space, jadi mungkin akan susah kalau ada perwakilan dari satu kelompok yang mendominasi gitu di Formula One, walaupun masih bisa berkiprah sebagai mekanik. Kayak kita lihat kan misalnya belakangan ini jumlah orang di pitwall yang perempuan kan sudah semakin banyak ya. Maksudnya perempuan di dunia technical engineering itu sudah semakin banyak dan terbukti gitu, mereka bisa sampai F1 kan berarti valid gitu. Saya laki tapi tidak bisa berhitung gitu kan, mereka jauh lebih jago gitu. Emang harusnya nggak ada nggak perlu ada batasan gitu, walaupun memang sulit ya, kayak kalau kita akhirnya dikasih pilihan mending perwakilan atau biarkan yang terbaik yang bisa masuk gitu. Sementara kalau yang terbaik ya mungkin batasannya banyak gitu kan. Ya itulah ya, kalau buat F1, kalau balik lagi ke pertanyaannya, mungkin masih belajar juga sih, kayak istilah We Race S1 itu kan juga baru gitu. Dan ya masih banyak lah istilahnya hal-hal yang bertolak belakang di F1 tuh, kayak mencoba sustainable, tapi kalau dipikir-pikir balapannya juga di seluruh dunia gitu kan, hemat energi, tapi ya gimana, itu balap mobil gitu yang pakai bahan bakar, jadi ya
harus kita dukung tapi pelan-pelan sih, nggak bisa terlalu ekstrim gitu kayak oh gini nggak boleh, oh gitu lu salah cancel, gitu salah cancel, habis nanti orangnya. Masih banyak yang harus dibenahi juga sih. Kalau itu tadi kayak kata Mas Gor tadi, pelan-pelan kita. Pelan-pelan tapi pasti. Dukungnya pelan-pelan gitu. Betul. Perlahan tapi festi dong. Perlahan tapi festi. Kalau mau nambahin ya, sebenarnya kalau mau ada orang hitam juga di F1 masih ada orang hitam. Cuma dia mix orangnya, jadi nggak kelihatan kalau dia tuh sebenarnya orang hitam. Gitu. Iyalah Pascal, kan dia kan Mauritius kan mayoritas kan hitam, orangnya black kan. Nah karena bapaknya Jerman, jadi ininya mix kan, jadi dia lebih dipandang sebagai person of color dibanding orang black itu sendiri gitu loh. Jadi karena yang memang ikoniknya si Lewis ya, jadi kalau mau dibilang rasis ya merekanya juga nggak terlalu merhatiin. Kalau mau dibilang nggak terlalu merhatiin ya si dia juga nggak terlalu mengekspos kalau dia orangnya ya separuh black, separuh Jerman gitu kan. Even Lewis pun kalau nggak salah ibunya juga. Ibunya Inggris. Ibunya white. Ibunya white, bapaknya ibunya bule. Sebetulnya half white, sebetulnya half ini kan half black, cuma dia menyatakan bahwa dirinya saya orang kulit hitam. Kalau nggak salah ya seingatku. Kalau salah. Bahkan kalau misalkan cuma di ranah F1 ya paling yang seingat aku di NASCAR ada sih kalau kulit hitam. Jadi kalau misalkan mau dibilang motorsport masih merasis, nggak bisa dibilang juga karena itu ya rezeki sama untung-untungan dan uang-uangan yang Iya, benar. Adu modal juga kan. Iya. Dan bakat juga mungkin gak mandang warna kulit tapi mandang modal juga kan gitu. Untuk utamanya emang modal, skill mah bisa nanti bisa berkembang nanti kan. Iya, contohnya pembalap yang satu itu. Yang mana? Mau nyebut Lord yang sekarang nanti nggak enak sama Bukadus. Yang mana yo? Yang mana? Enggak. Tapi yang kemarin masuk Q3. Honorable mention startnya di Silverstone bagus ya. Iya. Langsung shoot. BTW menarik juga sih. Kalau dipikir-pikir, kalau untuk bola ya, kenapa banyak pemain berkulit hitam juga mungkin karena salah satunya banyak pemain kan imigran di Eropa dan akses untuk bola tuh jauh lebih besar, akademinya jauh lebih banyak, terus chance untuk mainnya juga lebih gede gitu. Setuju sih sama Mas Gor tadi. Dan juga kayak ya lebih banyak punya apa sih role model istilahnya. Iya setuju. Ya betul. Dan kalau misalnya ngomongin soal kuat-kuatan modal, emang kalau ngelihat dari kasusnya di sepak bola sendiri kan rata-rata mereka juga banyak yang pemain berkulit hitam tuh biasanya mereka perjuangan kelas juga gitu, kayak si Mane kan juga Mane, N'Golo Kante, mereka kan dari orang yang kurang mampu terus kemudian jadi superstar, terus jadi ya baru ada modalnya ketika itu gitu. Bisa jadi untuk masuk ke dunia balap di Eropa itu, karena kan untuk masuk ke event kan apa ya, sistem yang udah kebentuk kan, yang paling kebentuk ya udah di Eropa kan. Nah mungkin itu memang terlalu mahal kali untuk imigran yang ada di Eropa itu gitu. Itu sih bisa jadi itu pengaruh sih. Dan juga network untuk masuk ke sananya tuh nggak banyak. Kayak harus kayak oh ya udah saling tahu dulu siapa yang punya siapa. Mesti masuk karena semua ya harus masuk dari karting kan. Jadi ya kayak mereka pun harus tahu yang punya tim karting siapa, bayar masuknya gimana, berapa budget yang mesti mereka keluarin. Ya kalau sepak bola mah tinggal keluar bawa bola plastik itu juga bisa main. Kalau sepak bola kan misalkan main di lapangan rumah gitu kan, gawangnya pakai sendal, pakai bola plastik itu kan udah bisa gitu. Kalau karting kan udah biayanya yang nggak murah, terus nanti networknya itu tadi, bahkan sampai yang kayak Zhu Guanyu itu dia dari China, dia rela pindah ke Inggris untuk pursue ininya dia, impiannya dia untuk jadi pebalap ya, sekarang sudah di F1 gitu. Dan itu banyak banget yang sampai bela-belain kayak gitu, mereka pindah dari tempat asalnya untuk
ngejar mimpinya dia jadi pebalap gitu. Seperti kata Cak Nu tadi, Liang Lordnya yang sekarang itu, dia kan dari sudah sebut nama aja lah ya di kelas TV. Dia kan dari Silahkan karena Bukadus yang menyebut jadi oke. dia kan Aman. dari Kanada. Dia dari Kanada tapi dia mulai start kartingnya itu di Italia karena dia juga half Italian kan gitu. Jadi itu tadi untuk menggapai mimpinya tuh sampai rela kayak gitu. Iya, Iya. bahkan si Esteban juga sampai bapaknya rela jual rumah kan, sampai tinggal di Iya, mobil. setuju, tinggal di setuju. mobil. Kalau Indo mah kalau mau balap mentok-mentok Tamiya, mentok-mentok bom kar. Gitu. Iya. Tamiya, Mana Time John? Iya, Tamiya juga Time boros John. juga tau. John. Sekali balapan tuh juga bisa habis 200-300 ribu. Boros Ah, itu. iya. Hmm. Itu tadi. Gitu. Balapan itu tidak murah. Mahal, Setuju. guys. Mm. Nah, seru banget pembahasan kita kali ini. Udah berapa menit kira-kira? Kayaknya Udah sejam kayaknya nih. sejam. Udah Wah, berasa, guys. wah. terlalu Bisa lah 2 SKS. bisa 2 SKS ya. Emang terlalu asik pembahasan kita ini. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebetulnya cancel culture itu asalnya dari udah ada sebetulnya, cuma namanya aja yang beda. Kalau dulu orang menyebutnya mungkin dengan boykot, sekarang ya keren disebutnya cancel culture. Nah, dengan topik-topik yang sedang hangat saat ini di dunia motorsport, ya masing-masing sudah punya pendapat. Emang ya nggak masalah sebetulnya kan kalau jadi cancel dengan apa yang dilakukan, nggak sebetulnya terlalu kasihan sih, karena konteksnya mungkin beda. Bisa aja kan beda apa yang diomongin tuh nggak maksud ke sesuatu, mungkin maksudnya ke yang lain, cuma ditangkapnya sama orang, mungkin netizen tangkapnya beda-beda. Dan apalagi ya kira-kira yang tadi kita bahas, satu lagi, mungkin kalau rasisme sendiri di dunia motorsport itu memang mungkin dari lingkungannya sendiri memang nggak banyak dari saya teman-teman dari yang kulit hitam untuk berminat balapan sendiri, karena kita tahu sendiri balapan itu selain butuh motivasi juga butuh uang, nggak semurah mungkin kalau sepak bola atau mungkin olahraga lainnya yang banyak yang teman-teman dari kulit hitam lebih minat ke sana. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Untuk episode kali ini, jangan lupa untuk terus tonton podcast kita Sembalap di YouTube dan juga dengarkan di Spotify. Dan mungkin untuk teman-teman Dusun Formula mau promosi sosmednya apa nih? Mungkin ada yang belum tahu. Oke, bagi yang belum tahu Dusun Formula nih, kalau mau ketemu Dusun Formula tuh di mana sih? Mau ketemu warga tuh di mana sih? Teman-teman semua bisa ketemu Dusun Formula di Twitter dan TikTok. Gitu, di username-nya @dusunformula, bisa langsung dicek dan langsung di-follow. Nanti ketemu sama warga-warga di sana, kita seru-seruan bareng. Nah, tuh udah disebutin ya, jangan lupa di-follow, jangan lupa follow kita juga. Jangan Donasinya sekalian, tentu saja. Jangan lupa follow kita di Twitter dan di Instagram Sembalap F1. Dan sekian dulu podcast dari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan baik dari teman-teman Sembalap maupun teman-teman Dusun Formula. Untuk closing, jangan lupa seperti biasa kita sebut apa? Cus, Cus, ngeng. ngeng. Terus, geng. Jangan di-cancel ya podcast ini ya. Komen aja kalau ada komen. Silakan komen. Silakan komen. Silakan subscribe, follow. Jangan lupa Subscribe, follow, komen. komen.